Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 113. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter kali ini berjudul Crushing Defeat atau kekalahan telak. Di awal chapter kita diperlihatkan Amami Tayo, si jenius pemukul di seluruh Jepang, sudah bersiap untuk memukul di babak ke-9. Dan Kurai, orang yang baru saja memecahkan rekor dunia untuk lemparan tercepat, akan kembali melawan Amami. Lalu panel berpindah di mana terlihat pria tua berkacamata sedang menelpon Tokuchi dengan nada yang marah. "Kau bodoh, kenapa kau selalu melakukan hal ini, ha? Aku sudah muak, kau itu sudah pasti menang. Tapi kau sengaja menawarkan permainan itu dan mengambil resiko pada taruhan yang bodoh itu. Itu sangat ceroboh. Amami itu sejenius, dia adalah salah satu pemukul terbaik di baseball. Dan kau juga sengaja membuat base terisi penuh. Siapa sih yang bakal melakukan hal ini jika bukan kau? Itu benar-benar ceroboh. Bayangkan jika Amami bisa mendapatkan pukulan. Semua yang kau lakukan dan semua yang kau kerjakan selama ini akan menghilang dalam sekejap mata, dan kau pasti akan rugi." Tokuchi pun menjawab dengan santai, "Hei, apakah kau berpikir apa yang aku lakukan ini adalah hal yang ceroboh? Amami itu sudah memutuskan nasib dari pertandingan ini." Lalu di tengah lapangan di babak ke-9 dengan kondisi 2 outs dan base terisi penuh dengan perbedaan 7 poin. Tapi sekarang tidak ada yang berpikir soal itu. Semua orang hanya fokus tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertarungan antara raksasa, semua orang menantikan itu. Pemilik klub pasti mendukung Amami untuk menghancurkan Tokuchi, dan Minamida Sensei yang tentu saja mendukung Kurai. Lalu Kurai pun bersiap-siap untuk lemparan pertama. Dia mengambil ancang-ancang dengan memutar badannya seperti tornado, dan lemparan pertama pun dilesatkan. Pada lemparan pertama ini terjadilah strike. Amami tidak bereaksi sama sekali dan hanya mengamati lemparan itu. Lemparan yang benar-benar cepat dan luar biasa. Semua orang bertanya-tanya berapa kecepatan lemparan itu, dan angka yang keluar di papan skor adalah 160 km per jam. Semua orang terkejut karena lemparan itu tidak secepat sebelumnya. Setelah lemparan itu, Amami pun tersenyum kepada Kurai. Tanpa diragukan lagi, senyuman itu terlihat seperti Amami dapat membaca lemparan cepat itu. Kurai pun terlihat sedikit tertekan akan senyuman itu. Sang pemilik klub yang melihat itu pun semakin yakin kalau kemenangan Amami bisa dipastikan, dan si pria tua hanya khawatir kepada Tokuchi dan teringat perkataan Tokuchi yang bilang Amami itu sudah memutuskan nasib dari pertandingan ini. Lalu di tengah lapangan, Kurai pun melesatkan lemparan keduanya, dan lemparan itu pun dilesatkan. Lemparan yang sangat cepat mengarah langsung kepada Amami, dan Amami pun berhasil memukul bola kedua itu. Tapi sayang sekali pukulannya itu foul ball. Itu adalah lemparan fastball yang sangat luar biasa, karena kecepatannya mencapai 164 km per jam. Kurai lagi-lagi melempar dengan kecepatan seperti itu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Amami mampu untuk memukul bola itu dengan kecepatan yang luar biasa seperti itu. Dia mendapatkan timingnya. Mungkin saja hanya dia yang bisa memukul bola seperti itu. Sang pemilik klub yang melihat itu pun hanya menjerit, "Kau dengar itu? Selesaikan itu segera. Pukul lemparan itu, brengsek." Panel kembali ke tengah lapangan di mana Kurai sudah bersiap-siap untuk lemparan ketiganya. Apakah lemparan ini menentukan pertandingan ini? Dan Kurai pun mulai mengambil ancang-ancang. Semua orang memperhatikan lemparan yang menentukan ini, dan lemparan pun dilesatkan. Amami terlihat sangat fokus dengan lemparan Kurai yang mencapai kecepatan 165 km per jam itu, dan dia pun berhasil memukul lemparan Kurai itu. Pukulan Amami pun mengarah lurus ke tengah lapangan. Itu adalah pukulan yang kuat, tapi sayang sekali pukulan itu tepat mengarah ke pemain tengah dan dia langsung menangkapnya.
Pertandingan epik ini pun dimenangkan oleh Kurai dengan fastball yang luar biasa. Amami yang kalah dari pertandingan ini hanya berkata, "Aku pikir tadi itu adalah pukulan yang sempurna, tapi aku hanya tidak memiliki jarak pukulan yang bagus. Kurai, aku menantikan pertandingan kita berikutnya." Sang pemilik klub yang melihat itu pun sangat kaget, tidak percaya kalau dia kalah lagi dan harus mengeluarkan biaya tambahan 2 miliar untuk Tokuchi. Dengkulnya pun lemas kosong, dia pun terjatuh ke lantai karena tidak percaya akan kekalahannya itu. Panel berpindah di mana terlihat si pria tua berkacamata berbicara dengan Tokuchi dan dia berkata, "Hei Tokuchi, apakah kau tahu kalau Kurai akan menang?" "Bukankah sudah jelas?" jawab Tokuchi. Lalu pria tua itu melanjutkan perkataannya, "Apa maksudmu tentang Amami yang sudah memutuskan nasib dari pertandingan ini?" Lalu Tokuchi pun menjawab, "Orang yang bernama Amami itu mempunyai kekuatan seperti diriku. Dia bisa melihat kekuatan sesungguhnya dari lawannya. Jadi dia menggunakan kemampuannya itu. Dia juga mencoba untuk mengeluarkan semua kemampuan Kurai. Bahkan dia meneriakinya atau mengubah pukulan home run yang mudah menjadi foul ball, atau membiarkan sebuah lemparan pelan menjadi strike. Dia menantang dirinya untuk melawan Kurai dengan kekuatan penuh Kurai. Kau tahu kenapa para pendaki gunung menantang untuk mendaki Gunung Everest? Karena di sana adalah gunung yang sangat tinggi dan curam. Bahkan dengan metode pendakian pun itu masih membuatnya sangat berbahaya. Tapi meskipun berbahaya dan mengancam nyawa, orang-orang memaksakan dirinya sendiri pada resiko itu. Dan orang-orang yang datang itu dari seluruh penjuru dunia untuk memanjat gunung itu. Sekarang kita ke Amami. Dia tahu memukul lemparan fastball Kurai yang hampir mencapai 165 km itu bukanlah hal yang mudah. Karena itu dia ingin menantang itu, bahkan jika itu harus mengorbankan pertandingannya. Bahkan jika Amami tidak melakukan itu, mungkin di dunia baseball saat ini tidak ada orang yang bisa memukul lemparan Kurai ketika dia mengeluarkan seluruh potensinya. Tapi suatu hari ketika datang hari di mana Kurai dikalahkan, aku penasaran siapakah yang akan memukul lemparan itu pertama kali, Amami atau Takami. Jadi dengan ini pertandingan antara Lycons dan Fingers dengan taruhan 20 kali lipat pun selesai. Pada akhirnya Tokuchi benar-benar mendapatkan kemenangan yang besar. Secara keseluruhan dengan Tokuchi dan Kurai yang melempar, mereka mendapatkan 25 outs dan kehilangan 3 run, yang artinya itu menghasilkan kerugian 500 juta yen. Lalu untuk pemukul, Tokuchi, Kurai, Genzo, dan John mendapatkan 8 out dan menghasilkan 6 angka, yang artinya itu menambah 3,33 miliar yen. Dan pertandingan terakhir antara Kurai dan Amami, pemilik klub kehilangan 2 miliar lagi. Secara keseluruhan tanpa menambahkan bonus dari taruhan di pertandingan Kurai dan Amami, Tokuchi mendapatkan 4,833 miliar. Dan jika ditambahkan dengan bonus yang didapat oleh Tokuchi dari pertandingan Kurai dan Amami, gaji Tokuchi saat ini adalah 6.066.380.000 yen atau sekitar 74,4 juta dolar. Chapter 113 pun selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 113. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya untuk mendukung pembuat video, yaitu ya aku sendiri. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.